Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Sarkasih, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 LPTK Universitas Tadulako. NIM A611250009. Saya mengajar di SD Negeri nomor 31 Impres Tepo, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hari ini tanggal 10 September 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi alat gerak pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan mengecek dulu kehadirannya. Jadi ada yang tidak hadir teman-temannya? Siapa? Bilal. Bilal. Kenapa dia Bilal? Ya? Oh, disunat. Sudah berapa hari? 3 hari ya? Jadi sebelumnya kita akan membaca dulu doa yang untuk belajar. Siapa yang bisa memimpin doanya? Nah, silakan ke depan untuk memimpin doa. Ya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Jadi kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa memimpin? Siapa? Silakan memimpin lagu Indonesia Raya. Sini. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia, dipersilakan dulu untuk berdiri semua. Berdiri. Indonesia
Silakan duduk kembali. Coba sebelumnya dinaikkan dulu bukunya. Pelajaran apa sekarang? Pelajaran IPA. Ya. Naikkan buku IPA. IPA ya. Sudah? Nah, coba. Sebelum kita lanjut, kita semangat dulu. Ya, semangat. Kemudian kita tepu anak hebat juga. Nah, 1, 2, 3. Tepu anak hebat. Aku mandiri, aku berani, aku hebat. Yes, yes, yes. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, apakah masih ingat pelajaran lalu? Masih. Pelajaran yang lalu apa itu? Ya. Matematika. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut ke IPAS ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini untuk pelajaran IPAS. Nah, tujuan kita yang pertama itu, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mengenal rangka, sendi, dan otot serta fungsi masing-masing. Nah, jadi itu tujuan yang pertama ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan jenis otot. Kemudian yang ketiga, peserta didik
mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada 3 ya. Iya. Jadi sebelum kita lanjut, ke pelajaran ke tujuan yang pertama, kita akan menayangkan video. Kita akan menonton bersama video. Sebelum kita menonton video, kita akan belajar materi kita hari ini tentang rangka, otot, dan sendi. Jadi coba diperhatikan ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu alat gerak pada manusia, rangka, sendi, otot. Nah, ada yang tahu apa itu sendi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu sendi? Oke. Jadi sistem gerak yang terdiri dari otot, tulang, dan sendi. Kemudian fungsinya yaitu berfungsi untuk membantu kita bergerak, berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari kita sering melihat orang yang lalu-lalang berjalan tuh. Nah, jadi itu digerakkan oleh otot. Otot itu termasuk tulang apa? Nah, otot itu termasuk jenis tulang, jenis yang pasif, yang aktif. Kalau otot, kalau tulang termasuk jenis yang pasif. Nah, lanjut. Kemudian gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak itu atau kelainan pada sistem gerak bisa terjadi pada otot, tulang, dan sendi. Nah, apa gangguan yang biasa terjadi pada kita? Yang pertama itu ada namanya tulang patah. Nah, ada yang pernah patah tulangnya? Ada? Nah, pasti yang pernah begitu, yang pernah patah tulang pasti punya kendala kalau melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, pasti ada kendala, tak misalnya kalau patah bagian di sini. Nah, kalau kita mau angkat sesuatu pasti terkendala deh. Nah, kemudian biasa juga ada yang patah bagian tulang
bawah. Nah, misalnya yang bagian betis, nah, susah juga jalan. Kalau pasti punya kendala begitu, harus kita menunjukkan tongkat untuk sebagai alat untuk berjalan. Nah, kemudian yang gangguan yang kedua yaitu radang sendi. Yang mana itu dibilang radang sendi? Nyeri sendi, nyeri. Kayak andai tidak bisa diangkat, radang sendi. Kemudian nyeri sendi, nyeri otot. Ini nyeri otot biasa terjadi pada orang tua yang aktif bekerja, misalnya bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, petani juga. Terutama pada petani itu biasa kebanyakan nyeri pada otot bagian punggung dan bagian di bawah. Kemudian kita bahas yang pertama tadi, patah tulang. Terjadi ketika tulang mengalami retak atau patah. Tadi siapa yang pernah patah tulangnya ada? Mana tadi? Coba rekan tangan. Patah pada bagian mana? Pada waktu patah pasti mengalami kendala untuk berjalan. Ya. Kemudian butuh penanganan yang lama. Kemudian yang kedua, penyebabnya bisa karena jatuh. Biasa kalau pada anak-anak umur usia 2 sampai 3 tahun biasanya itu rata-rata jatuh dari tangga, apakah retak tulangnya atau ada juga yang patah. Kemudian yang ketiga, gejala nyeri hebat, bengkak dan sulit bergerak. Itu yang biasa terjadi. Kemudian kita masuk pada radang sendi atau artritis. Yang pertama itu peredaran pada sendi yang menyebabkan nyeri dan kekakuan. Nyeri pada persendian. Ada yang pernah nyeri pada persendiannya, nyeri pada otot. Ada? Itu yang biasanya itu terjadi pada orang tua, tetapi juga bisa terjadi pada anak-anak. Bukan cuma orang tua ya. Kemudian gejala nyeri sendi, bengkak dan kesulitan bergerak. Kemudian yang berikut nyeri otot. Nyeri otot biasanya
terasa sakit, tidak nyaman pada otot. Biasanya itu terjadi pada waktu setelah kita melakukan aktivitas, ya. Kemudian yang kedua, penyebabnya bisa karena cedera, kelelahan, atau penggunaan otot yang berlebihan. Cedera itu biasanya misalnya kita terjatuh dari, apakah kita terjatuh dari dalam berkendaraan, ataukah kita terjatuh dari tangga atau dari atas, ataukah terjatuh dari pohon, itu biasa terjadi. Atau kita biasa mengangkat yang berat-berat, ya. Biasanya setelah beberapa jam itu pasti terasa nyeri, kita rasa. Kemudian gejala nyeri otot, kekakuan dan kelelahan. Makanya istilahnya tuh. Kemudian cara memelihara kesehatan sistem gerak. Ada beberapa cara menjaga kesehatan alat gerak atau sistem gerak pada tubuh kita. Yang pertama itu olahraga secara teratur. Jadi kita dalam menjaga kesehatan sistem gerak ini supaya tidak cepat kaku atau nyeri, harus kita biasakan untuk melakukan olahraga setiap hari, walaupun hanya beberapa menit saja. Ada yang pernah berolahraga setiap hari? Kalau di sekolah biasanya beberapa kali dalam satu minggu olahraga? 1 kali, ya. Kemudian yang kedua, dalam menjaga kesehatan sistem gerak ini, yang kedua itu makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi, misalnya apa itu? Apa? Ya. Kemudian yang berikutnya, istirahat yang cukup. Jadi ini terutama pada umur-umur seperti anak-anakku sekalian. Jadi dalam sehari semalam, dalam 24 jam itu kita harus istirahat. Jangan terlalu capek. Misalnya pulang dari sekolah, kita istirahat, tidur. Tidur sejenak. Setelah itu bangun dari tidur, kita bermain. Setelah itu malam hari jangan terlalu larut malam untuk tidur lagi. Jam berapa biasa tidur malam? Jam 9. Jadi kalau sudah lewat dari jam 10,
ah, sudah istirahatnya biasa orang tua karena masih ada kegiatan. Kemudian menghindari cedera. Menghindari cedera. Yang pertama itu biasanya kalau supaya kita dapat terhindar dari itu, kalau kita mengangkat barang-barang atau misalnya kayu, jangan mengangkat kayu yang terlalu berat. Dan ini olahraga secara teratur bisa menjaga tubuh kita dan kekuatan otot dan tulang. Dengan misalnya berolahraga setiap hari, misalnya kita bersepeda, ada yang punya sepeda sini. Jadi kalau bisa dalam setiap hari itu, apakah sore-sore hanya jam 4 atau jam 5 lah. Kita bersepeda seumpama dalam 5 sampai 15 menit. Kalau tidak punya sepeda ya berjalan saja. Apakah kita berjalan sekitar 200 meter untuk memperkuat otot dan tulang kita, ya. Nah, kemudian bagi anak-anak biasanya itu karena kita masih umur di bawah, misalnya 5 tahun sampai 10 tahun, biasanya itu tulang kita masih agak lunak, ya. Nah, biasanya itu paling bagus itu kalau anak itu berenang umur 5 sampai 10 tahun. Nah, kemudian makan makanan bergizi. Ini contohnya makanan yang bergizi. Nah, yang pertama apa itu? Yang di atas sayur-sayuran. Dan ini apa? Ikan. Ini buah-buahan. Itu susu. Nah, jadi dari beberapa macam makanan bergizi ini, yang pertama itu yang paling bagus kita konsumsi harus diperbanyak sayur-sayuran yang berwarna hijau. Kalau di rumah kalian biasanya sayur apa biasa dimasak oleh ibu? Bangkuka, sabuka, atau ya. Nah, ditambah juga susu setiap pagi, susu, ya. Nah, itu paling anu. Nah, ikan juga harus. Jangan ikan yang sudah lama, kalau mencari ikan itu harus ikan yang segar-segar. Sampaikan sama orang tua ya, kalau kita beli ikan jangan yang sudah lama. Maksudnya sudah lama yang beberapa hari masih dijual. Yang paling bagus itu yang baru dari
laut. Kemudian, ini apa kan ini? Bahan. Pasti di sini anak-anak sekalian sering makan buah-buahan ya. Misalnya pisang. Rata-rata mungkin di sini hampir setiap hari makan pisang karena di tempat kita ini banyak yang kegiatan sehari-harinya itu yang itu petani atau berkebun. Pasti ada tetangganya yang berkebun ya. Lanjut. Ini istirahat yang cukup. Istirahat membantu tubuh pulih dan memperbaiki diri. Jadi supaya kondisi kesehatan pada tulang kita, otot kita, sendi kita selalu dalam keadaan bagus atau baik untuk dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita harus teratur istirahatnya, tidurnya harus. Kalau selama ini cuma tidur pada waktu malam, coba lakukan juga istirahat atau tidur pada siang hari hanya beberapa menit saja, jangan terlalu lama ya. Yang tadinya kita tulang sekolah ini kita langsung bermain sama teman-teman, tidak ingat waktu untuk istirahat pada siang atau sore. Jadi jangan lupa harus kita istirahat yang cukup supaya tulang-tulang ini, karena tulang-tulang ini tidak kaku pada waktu setelah kita istirahat. Kemudian menghindari cedera. Menghindari aktivitas yang berisiko cedera. Gunakan perlengkapan pelindung saat berolahraga seperti helm dan pelindung lutut. Coba perhatikan pada gambar di atas. Pada gambar ini anak yang sedang bersepeda. Supaya terhindar dari cedera, misalnya kalau kita terjatuh di pada waktu bersepeda, kita jatuh, kita tidak terlalu berisiko cedera karena memakai helm pengaman. Begitu pula dengan pelindung lutut. Jadi lihat ini. Jadi kesimpulannya yang pertama itu penting untuk mengenali gangguan pada sistem gerak dan cara menjaga kesehatan. Tadi sudah didengar. Yang kedua, dengan menjaga kesehatan sistem gerak, kita bisa tetap aktif dan sehat. Kemudian ada pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa saja gangguan yang bisa terjadi pada sistem gerak?
Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang. Kemudian yang ketiga, mengapa olahraga penting untuk kesehatan. Untuk mengetahui jawaban ini tadi dan pertanyaan itu, mari kita menonton video berikut. Coba diperhatikan dulu ya. Halo teman-teman, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita cuma bisa bergerak? Kita bisa memilih, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan tangan. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Dengan bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah sepasang tulang yang bersatu, yaitu tulang rusuk, tulang leher, dan tulang hidup. Tulang panggul berfungsi menjaga berat tubuh, melindungi kandungan dan kegerahan pada perempuan. Tanda anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan berfungsi sebagai tulang yang nafas, tangan dan kasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari kanan. Sedangkan kaki berfungsi sebagai tulang paha, tulang rusuk, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jangkung, dan otot lirik. Otot polos berbentuk piramidal dengan 7 rinci yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan berjabar yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di bidang kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola bilateral. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang menggerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bicep dan tricep. Ketika mengangkat tangan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot tricep relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bicep relaksasi dan otot tricep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menumpuk. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakkan ibu jarimu seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar yang seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau diputar antara tulang kasta dan tulang penghubung sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang bahu dan tulang atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang bahu dan tulang paha. Dan sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi jungkuk, mengarah ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami bentukan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot, menghilangkan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulang.
Seorang manusia jumlahnya ada 260-an. Bagian belah mana yang memiliki paling besar dan paling kecil? Coba tulis jawaban di pada komentar ya. Kalau mau latihan tentang arah gerak, dikunjungi di website pijacita.id atau download aplikasi Pijat Kita di Play Store. Jadi setelah kita kali ini menyaksikan video tadi, jadi saya punya pertanyaan di sini. Siapa yang bisa menjawab ya? Coba sebutkan alat gerak pada manusia. Nah, yang lain, Sandy, putar. Ada yang lain? Di celana. Sandy pelana. Ah, oke. Nah, coba tepuk tangan semua. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar soal LKPD. Jadi kemarin sudah dibagi kelompok, jadi coba bersama dulu teman kelompoknya, diatur dulu Oke. teman kelompoknya. Nah, sekarang kelompoknya sudah bagus, sudah rapi ya semua. Jadi sekarang saya akan memberikan tugas kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah tulis ya. Kemudian saya beri waktu 5 menit sampai 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Ya. Nah, jadi tadi itu ada saat kasih tugas masing-masing kelompok. Jadi di situ saya berikan tugas untuk mengisi bagian-bagian rangka apa saja yang ada pada gambar, misalnya yang sudah ada di sini. Mengerti? Misalnya yang ini tulang apa namanya, yang ini tulang apa. Nah, jadi sudah mengerti ya? Sudah. Silakan dijawab tugasnya.
ya. Kita mau dengarkan dan saksikan bagaimana jawaban setiap kelompok. Nah, kelompok 1. Siapa yang mewakili untuk naik? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya akan memperlihatkan diskusi saya sama yang pertama, pulang dalam panggul. Yang kedua, pulang telapak kaki. Yang ketiga, ruas-ruas tulang leher. Sekian dan terima kasih. Nah, lanjutkan. Nah, kemudian kelompok yang kedua. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Coba silakan naik ke atas. Di sini saja. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Oke, 1. Tulang leher atas. Kedua, ruas-ruas tulang jari tangan. Ketiga, tulang-tulang sejalan kaki. Habiskan saja itu yang mau tulis itu. Tulang selangkah, tulang belakang, tulang dada, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pelvis, tulang dalam perut, tulang sejalan tangan, tulang telapak tangan, tulang telapak kaki. Sekian dan terima kasih. Kemudian kelompok 3. Silakan. Nah, tugasnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang rangka manusia yang saya diskusikan bersama teman-teman saya. Yang pertama, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang hasta, tulang pelvis, dan tulang telapak tangan. Sekian dan terima kasih. Nah, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Jadi sekarang sebelum kita lanjut untuk tugas Mas Devi, jadi sebentar ini saya akan bagikan setiap peserta didik tugasnya. Sebelum itu mari kita dulu tempo semangat dulu. 1, 2, 3. Coba ulang dulu, kurang semangat. Tempo semangat.
saya akan bagikan tugas per orang ya, bukan kelompok ini, per orang, per siswa. Siapkan dulu. Bagikan ya. Gambarnya. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing ya. Lembang kerja petugas peserta didik. Ya. Baca berbalas soalnya.
masing-masing kelompok dikumpul dulu. Masing-masing kelompok dikumpul. Ada perwakilannya saja dikumpul satu orang saja. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Nah, setelah saya tadi periksa semua jawabannya, alhamdulillah jawabannya sudah benar semua. Tepuk tangan dulu semangat. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan ya. Nah, jadi siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya? Nah, jadi pertanyaannya begini. Kelainan apa yang terjadi pada sistem gerak manusia? Kelainan yang terjadi pada sistem manusia, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Misalnya kelainan tulang belakang yang menyebabkan tubuh bengkok ke belakang. B. Kelainan tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung menyerupai huruf S atau C. Ada yang lain? Siapa lagi yang bisa menjawab kelainan yang terjadi pada tulang manusia? Siapa? Coba angkat tangan, angkat tangan. Ya, silakan. Penyakit Parkinson yaitu salah satu penyakit neurodegeneratif. Penurunan fungsi saraf karena proses alami penuaan yang dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol keseimbangan dan gerakan tubuh. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan total.
Coba yang di sini, coba kelainan apa yang terjadi pada tubuh kita, tubuh manusia. Coba, silakan. Sudah masa otot yang mendapat sudah beberapa hal diantaranya pembunuhan obat pencairan Ya ada. Coba yang di kampus, yang di sini dulu, yang mau dengarkan jawabannya. Amiotropik salah satu penyakit degeneratif yang dapat mengganggu fungsi otak dan saraf tulang belakang. Ya. Ada kelainan yang terjadi pada tubuh manusia. Coba. Mastenia gravis posisi merupakan melemahnya otot karena ada gangguan komunikasi antara saraf dan otot. Ya. Ada. Dystonia yaitu kelainan pada sistem gerak yang menyebabkan otot bergerak tanpa sadar. Coba tepuk tangan dulu untuk Sesya. Jadi itu tadi jawaban masing-masing teman kamu ya tentang gangguan pada alat atau sistem gerak pada manusia. Nah, jadi jawabannya sudah bagus. Nah, kemudian setelah tadi kita mempelajari beberapa jadi marilah kita simpulkan materi kita hari ini. Nah, jadi kesimpulan yang pertama yaitu penting untuk mengenali gangguan pada sistem gerak dan cara menjaga kesehatannya. Jadi tadi kita sudah ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu mari kita jaga kesehatan kita setiap hari. Diusahakan untuk berolahraga dan makan makanan yang sehat. Nah, yang kedua, dengan menjaga kesehatan sistem gerak, kita bisa tetap aktif dan sehat tanpa ada gangguan dari sistem gerak. Jadi itulah tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk melakukan tepu apa? Hebat. 1, 2, 3 mulai. Aku mandiri. Aku aktif. Aku hebat. Yes, yes, yes. Marilah kita membaca doa sambil menyanyikan lagu tangan di atas. Berdoa dimulai. Tangan ke atas mencapai bintang. Tangan ke samping lurus dan terbang. Tangan ke depan kita berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tenang bisa pulang ya, coba tenang. Nah,
Di sana kayaknya nggak bisa. Yes.